Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita langkah baiknya berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum kita ke pembelajarannya, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi Garuda Pancasila. Baik, Bu. Udah. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Sebelumnya Ibu mau nanya nih ke kalian. Ada yang masih ingat gak? Kemarin kita belajar apa aja? Bu, Iya, Dila, apa? sistem pernapasan. Ada yang tahu nggak sistem pernafasan itu apa aja? Juga Aku tahu nih, Bu. Herwan. Hidung ya, Bu. Iya, terus paru-paru. Oh iya. Terus trakea, Bu ya. hidung dulu. Oh, hidung dulu ya. Terus faring. Faring. Terus ada yang apa nggak? Apalagi? Bronkus. Bronkus. Terus Trakea. Trakea baru Trakea. kan? Iya benar trakea. Iya. nah iya. Ya udah. Sebelum Ibu menjelaskan ke materi, Ibu mau kalian baca teks bacaan jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat yang ada di buku siswa kalian. Setelah kalian baca, kalian tandai bagian pentingnya ya. Ya, Bu. Oke. Gimana? Udah selesai bacanya? Udah dong, Bu. Udah, Bu. Ya. Sekarang Ibu mau nanya nih ke kalian. Apa yang dapat kita simpulkan atau apa yang dapat kita pelajari dari teks bacaan tersebut? Kalau aku ini ada jenis kegiatan ekonomi di masyarakat ya, Bu. Iya, terus apa lagi? Usaha di lingkungan sekitar, Bu. Sekitar Iya. masyarakat. Itu ada apa aja usahanya? Ada agraris, Terus? Peternakan ya. pertanian, Ya. terus pertambangan, kehutanan. Kamu tahu lagi enggak? Apa lagi? Ayo. Perikanan, Bu. Iya. Kayaknya udah. Perindustrian. Perindustrian terakhir. Ya, benar. Tepuk tangan dulu buat kalian. Sekarang Ibu mau menjelaskan tentang jenis-jenis usaha ekonomi di lingkungan sekitar. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Saya, Bu. Ya, Pak, Elan. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, terus? Mau baca enggak? Kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Jenis usaha ekonomi di lingkungan sekitar. Yang pertama ada agraris, yang tadi disebut oleh siapa? Dila ya? Ya, Bu. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Kenapa disebut negara agraris? Karena disebabkan penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Usaha agraris meliputi pertanian dan perkebunan. Terus dari hasil pertanian dan perkebunan itu ada jagung, terus ada padi, kedelai, umbi-umbian, dan buah-buahan. Lalu yang kedua ada peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan itu terdiri dari daging, telur, susu, kulit, dan juga bulu. Lalu peternakan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada peternakan hewan kecil.
yaitu meliputi kelinci, domba, dan kambing. Lalu yang kedua ada peternakan hewan besar. Itu kayak sapi, terus kerbau, dan juga yang lain-lain kayak unta gitu-gitu. Terus ada peternakan unggas. Peternakan unggas itu terdiri dari ayam, bebek, dan juga burung. Lalu yang ketiga ada perikanan. Perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan juga perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri dari perikanan air darat dan perikanan air payau. Perikanan air darat itu termasuk di sungai, di danau, di rawa, di waduk, dan juga bendungan. Lalu jenis ikan yang dibudidayakan di perikanan darat itu ada ikan lele, lalu ikan nila, ikan mujair, gurame, dan lain-lain. Ya. Terus yang keempat ada pertambangan. Pertambangan Indonesia mengandung banyak barang tambang. Barang tambang itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada barang tambang mineral logam. Itu misalnya kayak emas, perak, tembaga, timah, dan juga lain-lain. Terus yang kedua ada barang tambang mineral non logam. Itu misalnya kayak belerang. Lalu yang ketiga ada barang tambang sumber energi. Itu kayak minyak bumi, terus batu bara, dan juga gas alam. Selanjutnya yang kelima ada kehutanan. Kehutanan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya fauna. Jadi banyak fauna-fauna yang tinggal di hutan, habitatnya ada di hutan. Tapi semakin lama hutan di Indonesia semakin sempit lahannya karena ada tangan-tangan nakal yang melakukan pembakaran hutan untuk dijadikan pabrik, apartemen gitu. Lalu hasil hutan Indonesia itu ada kayu jati, meranti, ulin, damar, dan juga rotan. Lalu yang keenam ada perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Misalnya kayak ekspor, impor. Nah, terus ekspor itu usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Ada yang tahu nggak contoh perdagangan? Misalnya kayak apa? Perdagangan ekspor itu kayak apa? Perdagangan impor kayak apa? Misalkan kita punya ikan terus diimpor Ya. ke Malaysia, Bu. Ya, benar. Lalu yang ketujuh nih, yang terakhir ada perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Barang mentah diperoleh dari sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan, minuman, lalu kosmetik, obat-obatan, garmen, sama elektronik. Nih, Ibu mau nanya ke kalian di sini, kalian tebak aja nih. Nomor 1 sampai 4 gambar kegiatan usaha masyarakat di lingkungan sekitar apa aja? Ada yang bisa nebak nggak? Pertama, Bu. Iya, Dila dulu apa? Perdagangan. Pertama perdagangan, itu dia lagi dagang di mana kira-kira? Lagi dagang apa? Dagang buah. Termasuk impor atau ekspor? Ekspor. Iya. Terus yang kedua apa? Bu. Erlan? Itu pertanian ya, Bu ya? Enggak, bukan. Ini perkebunan. Oh, perkebunan, iya. Karena mereka lagi metik daun teh Daun teh. buat dijadikan teh yang biasa kita minum. Lalu yang ketiga apa? Itu kayu. Perindustrian. Iya, bener Dila. Ini yang nomor 3 itu dia gambar lagi
mahat kayu ya untuk dijadikan kayak lemari, meja dan lain-lain. Lalu yang keempat itu ada Peternakan. peternakan apa? Sapi. Termasuk ke dalam peternakan kecil atau besar? Besar. Ya, betul. Udah pinter-pinter ya kalian. Yeay. Lalu nomor 5 apa? Perikanan. Ya, benar. Ini termasuk perikanan darat atau laut? Darat. Darat. Yang dibudidayakan oleh perorangan atau kelompok? Perorangan. Iya, benar. Terus yang nomor 6. Ya dulu Bu. Pertambangan ya bukan? Iya, benar, pertambangan. Pertambangan. Kira-kira mereka lagi ngapain tuh? Nyari Itu Bu tambang. nyari kayak Apa? emas gitu. Iya, benar Dila. Mereka lagi nyari emas untuk dijadikan perhiasan. Lalu yang nomor 7. Pertanian. Pertanian. Iya, benar. Itu mereka lagi ngapain tuh? Nanam apa tuh? Padi. Iya. Tanam padi Bu. Mantap. Terus ada nomor 8. Nomor 8 apa tuh? Perhutanan. Kehutanan. Iya, Kehutanan. benar. Kehutanan. Di tangan. Yeay. Perhutanan. Dah. Dari hal-hal yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Ibu, Iya, Erlan mau nanya apa? kan Ibu tadi bilang Mm-mm. di kehutanan itu sebagai paru-paru dunia. Mm-mm. Nah, terus kan banyak tangan-tangan nakal tadi Iya. bilangnya. Berarti tebang pohonnya sembarangan ya Bu ya, gitu ya? Iya, tebang Nah, pohon sembarangan. itu biar nggak sembarangan lagi, orang-orangnya gimana Bu caranya kira-kira ya Bu? Pertama itu kita harus dalam upaya menanganinya itu kita membuat marga satwa, misalnya untuk melindungi hewan-hewan yang hampir punah, itu misalnya gitu. Lalu untuk pemerintah juga diharapkan memberikan sanksi kepada yang melanggar seperti sanksi pidana atau sanksi denda. Dihukum ya Bu ya? Iya, dihukum. Oke Bu. Ya, ada yang mau bertanya lagi, Dila? Mungkin? Cukup Bu. Cukup. Ya. Nah, setelah Ibu menjelaskan jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat, Ibu mau minta kalian untuk mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ibu minta kalian untuk melakukan wawancara nih. Pertama kalian dibagi dulu menjadi 2 kelompok. Lalu kalian melakukan wawancara mengenai jenis usaha ekonomi masyarakat apa yang dilakukan oleh orang tua teman kalian. Wawancara dilakukan secara bergantian. Misalnya Erlan nanya ke Dila, kalau sudah selesai gantian Dila nanya ke Erlan, seperti itu. Lalu ada juga mengerjakan soal. Ini soal dikerjakan secara individu ya, sendiri-sendiri. Bu. Oke. Ini ya, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ini buat Erlan, ini buat Dila. Makasih Bu. Ayo, siapa duluan yang mau wawancara? Erlan Dila atau Dila Erlan? Aku ke Dila deh. Udah. Tulis dulu nama sama kelasnya. Terusnya di mana? Di sini. Oke. Nah, Udah. ya aku langsung nanya Iya. langsung aja langsung. Ya, nanya yang ada di dalam tabel ini ya. Kalau misalnya jawabannya kagak muat di sampingnya, kalian bisa tulis di bawahnya. Yang pertama, apa jenis usaha yang dilakukan? Coba Erlan nanya ke Dila. Dila, jenis usaha apa yang dilakukan oleh orang tuamu atau ya Bu ya, atau orang di sekitar? Berarti bisa orang lain ya Bu ya? Bisa kalau misalnya orang tua kalian Punya usaha. tidak punya usaha, bisa tanyain ke Dila yang lain. Jadi Dila, aku nanya apa jenis usaha yang dilakukan. Boleh orang tuamu kalau punya usaha atau usaha apapun dagang berarti boleh Bu ya. Boleh. Ya apapun itu apa Dila. Hmm. Jenis usahanya apa yang dilakukan? Usaha orang tua aku. Hmm.
Dagang. Dagang apa tuh? Dagang buah. Berarti berdagang buah ya? Iya, perdagangan tulis. Oh, dagang ya, oke. Terus yang kedua, Yang kedua, hasil dari jenis usaha yang dilakukan. ya Hasil dari jenis usaha yang dilakukan. apa? Buah-buahan. Iya, Memasakkan buah-buahan. Buah-buahan. Terus yang ketiga, bahan bakunya yang diperlukan untuk melakukan jenis usaha tersebut apa? Uang. Bahan Bukan. baku, ya uang. Ya pastinya Uang. ada uang. Ada uang. Kalau Soalnya kan usaha. untuk modal, Bu. Iya. Selain uang, apalagi hanya uang berarti ya? Tempat. Tempat bisa kayak peti buah mungkin Iya, ya peti untuk buah. menaruh Iya. buah. Menaruh buah, terus Nah, kulkas untuk menaruh buah-buah yang gampang Uh-uh. busuk. Baik, agar selain buahnya itu. tetap segar ya. Hmm. Terus yang keempat Yang tuh. keempat, pengetahuan keterampilan yang diperlukan dalam usaha tersebut. Kira-kira harus mempunyai hal apa gitu untuk menjalani usaha buah-buahan ini? Mungkin apa ya? Keterampilan dalam menjual mungkin. Mungkin tempatnya lebih nyaman, bersih. Tempat strategis berarti ya. Iya. Selain itu, hanya itu aja. Iya. Hanya itu aja. Baik, udah. Nomor yang terakhir, Yang terakhir. kesulitan atau mungkin ada kendala yang dihadapi saat berdagang buah ini apa? Mungkin kendalanya saat Buah-buahannya yang busuk, banyak yang busuk. banyak yang busuk. Hmm. Kita kan harus mensortir lagi Iya. biar bisa segar, biar nanti banyak yang minat, banyak yang beli. Gitu, Erlan. Oke, berarti itu aja ya. Iya. Oke, udah Bu. Dah, sekarang Dila gantian tanya ke Erlan. Jenis usaha apa yang Apa dilakukan jenis orang usaha tuanya? yang dilakukan orang tua Erlan? Kebetulan orang tua aku dia punya warung sembako sendiri, jadi berdagang juga ya. Wah enak tuh Erlan, kalau pengen jajan tinggal ngambil. Perdagangan. Terus apa sih hasil dari jenis usaha itu? Hasilnya ya seperti orang tua aku menjual seperti beras, telur, terus terigu. Menjual kebutuhan pokok ya. Iya. Ya. Kebutuhan pokok. Terus apa bahan baku yang diperlukan untuk melakukan jenis usaha tersebut? Yang pasti terutama modal. Nah, Yang kedua karena ini barangnya dari pasar, jadi aku ikut belanja juga. wow, hebat. Wah hebat ya Erlan ya. Transportasi berarti ya Bu, mungkin. Iya. Berarti uang, transportasi, dan ya Bahan-bahan pokoknya lah ya. Yang lainnya. Oh, yang lain. Terus apa sih pengetahuan keterampilan yang diperlukan dalam usaha sembako itu? setahu aku mama harus pinter memutar duit untuk bisa dijadikan modal kembali. Dan harus pinter ngitung Bu, soalnya yang beli banyak. Iya. Alhamdulillah. Harus pintar dalam apa ya? Menjual ya. Iya. Terus apa sih kesulitan, kendalanya dalam membuka usaha warung sembako? Kesulitannya banyak, mungkin seperti kalau misalnya lagi Sepi. satu ya apa turunnya minat pembeli ya Bu ya. Turunnya minat pembeli dan banyak lagi yang aku lupa. Ada juga makanan yang kadaluarsa gitu. Ya, kau Iya. kadang terigu mama aku suka gigitin tikus. Nah, tikus. Nakal dia. Kalau capek juga udah. Udah Bu. Nah, lalu kita lihat yang kegiatan keduanya. Kalian isi masing-masing ya. Oke, Bu. Secara individu. Udah selesai mengerjakan? Sudah. Udah. Coba Ibu lihat. Coba gila. Ih, udah pada pinter ya jawabnya ya. Alhamdulillah. Sama Ibu. Sebelum Ibu
Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau memberikan kalian pekerjaan rumah ya, untuk pekerjaan di rumah. Kagak banyak kok, soalnya cuma 10. Ya. Dan gampang-gampang. Iya, Nih, Ibu. buat kalian. Ini buat Dila. Sibuk. Kalian kerjakan di rumah ya, untuk dikumpulkan ke pembelajaran berikutnya. Coba. Kira-kira masih pada semangat gak nih? Masih dong. Masih. Biar makin semangat, terus pulangnya juga semangat, kita jargon dulu ya. Ibu contohkan dulu ya. Ya, Bu. Tepuk semangat. Semangat, semangat gitu ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Semangat. Wah, oh gitu, ya benar. Sekali lagi, sekali lagi. Ayo. Tepuk semangat. 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 Mantap. Yeay. Udah pada semangat kan? Udah. Sekarang apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Gak boleh nebang hutan sembarangan. Terus apa lagi? Jaga kebersihan. Lalu? Banyak lagi nih. Banyak, Bu. Udah. Ada banyak jenis-jenis usaha di lingkungan Masyarakat. sekitar. Oh. Ya, Ya. Udah. udah ya Bu. Udah. Ya, Bu. Sekarang kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Sebelum kalian pulang, Ibu mau nanya ke kalian ya. Yang bisa jawab boleh pulang. Yang pertama, jenis usaha tambang energi itu ada apa aja? Tambang energi. Aja, ayo tadi. Jadi apa, Bu? Aku lupa nih. Minyak bumi, Iya, batu bara, iya, terus dan garis gas alam. benar ya, Dila boleh pulang. Dadah, aku pulang dulu Curang, ya. curang. Buat Erla nih, Bu mau nanya, jenis peternakan kecil itu apa aja? Peternakan kecil ya. Iya, Lele boleh nggak Bu? Beternak ya? peternakan itu perikanan. Perikanan ya, lupa aku nanya terus nih kenapa ya? Aku lapar ya. Aduh, panik nih. Peternakan kecil tuh kayak ada kambing, Iya. gitu ya. Terus biri-biri sehat, Iya. domba sama kelinci. Iya, Erlan boleh pulang. Terima kasih ya anak-anak ya. Ya Bu. Oh iya, sebelum pulang kita rapikan dulu itunya, buku tulis dan alat tulisnya. Wah. Sebelum pulang kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Ya, Bu. Sekian pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.